dari kemerdekaan RI ini gimana Pak? Memaknai kemerdekaan. Tadi sudah saya bacakan ya, di sambutan bisa diambil intisarinya dari situ, hanya satu tambahannya. Untuk ulang tahun kemerdekaan ini, saya pastikan bahwa Trans Banyumas tidak akan berhenti di Banyumas. Meskipun APBN-nya tidak turun, saya sudah perintahkan kepada Sekda, kepada BKAD untuk mengambil anggaran yang lainnya. Karena ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat itu nomor satu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah dipolemikan bahwa Trans Banyumas di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini di Indonesia, saya pastikan bahwa Trans Banyumas itu tetap berjalan. Soal tadi kan pentasrukan dari Basnas juga Pak ya, dari Banyumas gimana harapannya untuk ke depannya? Ya, teman-teman ASN, saya harapkan ini masih banyak yang belum zakat ke Basnas. Jadi zakat itu kan satu manfaatnya, habluminanasnya membantu banyak umat manusia yang kekurangan. Habluminalonyo kita pasti dapat pahala. Gitu. Terkait Trans Banyumas tadi Pak, untuk anggaran sisa tahun ini itu di berapa Pak itu? Dibutuhkan berapa? Dibutuhkan 13, sekian, hampir 14 miliar dan sudah kita siapkan. Saya tidak mau menanggapi polemik-polemik itu ya, tapi kami kan betul-betul memikirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang sudah berjalan, jangan sampai berhenti. Sebetulnya sebelum putusan kita menganggarkan APBD, saya sudah berusaha melakukan lobby ke Kementerian Perhubungan. Tapi memang kondisinya keuangan baik di daerah maupun di pusat, mungkin juga di pusat kurang. Sehingga salah satunya saya potong dinas luar untuk ASN. Teman-teman ASN mohon dimaklumi demi pelayanan masyarakat dan efisiensi beberapa. Oke Pak, terkait pengelolaan sampah kan ini udah dapat beberapa penghargaan Pak. Mungkin kedepannya dari Pemkab sendiri inovasinya Pak untuk zero waste Pak. Jadi gini, waktu Pak Presiden ke sini, Pak Presiden kan mencanangkan program Zero Waste to Energy di tahun 2029. Saya matur ke Pak Presiden, kalau Banyumas tidak akan memaksakan Zero Waste to Energy, tapi saya kepenginnya Zero Waste to Money untuk mendapatkan duit. Dan itu sudah bisa kami lakukan, meskipun belum berlimpah. Kita pengeluarannya untuk pengelolaan sampah, itu biaya operasional sekarang tinggal nggak sampai 10 miliar. Tapi sudah menghasilkan uang sekitar 2 miliar. Nah kedepannya dengan menjual RDF, kemudian biomas, saya harapkan misal kita keluarnya 8 miliar, minimal masuk 8 miliar, itu harapannya. Jadi zero waste to money itu. Karena zero waste to energy, menurut saya waktu itu dengan Pak Husein, Pak Bupati yang mengawali ya, itu kami sudah mencoba zero waste to energy. Tetapi setelah kami kaji, kami hitung semuanya, investor juga banyak yang datang, tapi mereka mundur. Satu, kebutuhan sampah untuk zero waste to energy minimal satu hari 1 ton. Kita hanya memproduksi 750 ton. Kemudian zero waste to energy itu membutuhkan biaya tipping fee. Tipping fee itu biaya untuk merubah sampah menjadi energi yang nilainya jauh lebih tinggi dari nilai energi yang dihasilkan. Sehingga kami tidak mampu. Dan Pak Husein waktu itu dengan saya memutuskan kita kelola sampah itu, kemudian kita kelola untuk yang bisa kita jual, kita manfaatkan. Pak, satu lagi terkait pembangunan KDKMP yang mungkin masih terkendala ini gimana selama yang di wilayah perkotaan? Kalau KDKMP kita hanya support saja ya di wilayah perkotaan, lahan kemarin sudah kita diskusikan sebagai contoh untuk Broto Kidul ya, karena tidak ada lokasi lahan lain di Taman Budaya. Tapi kan itu Taman Budaya untuk kesenian. Kita sudah diskusikan dengan teman-teman seniman, sudah ada titik temu. Kemudian keputusan kapan dibangun domainnya tidak di pemerintah. Tapi untuk yang kelurahan lainnya Pak yang belum memiliki lahan ini gimana Pak? Nanti dilihat dulu masih mau dibangun atau tidak. Kita nggak ngerti ini. Keputusannya kan belum jelas. Ada informasi yang KDMP yang tadinya sudah mau dibangun di satu titik, yang itu digabung beberapa desa atau kelurahan, kita nggak ngerti. Soal KDP tadi terkait digitalisasi manajemen, apakah sementara juga Tidak. Kalau KDMP kemudian dia tidak terlibat. Kita hanya bertugas untuk menyiapkan lahan. Tentu kami akan memberikan lahan ya, apabila dimintai kemudian persetujuan lahan yang memang peruntukannya bisa untuk dibangun. Ya.